Halo teman-teman Capricorn, apa kabar? Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Semoga kalian semua sehat dan bahagia dan dalam lindungan Tuhan ya. Untuk menutup bulan Februari ya, aku punya readingan untuk kalian, masih berbicara tentang cinta. Di sini true love ya, cinta sejati. Cinta sejati yang akan datang padamu di tahun 2025 ya. Kira-kira seperti apa cinta sejati yang akan datang kepada Capricorn ya. Di sini kita mau lihat dulu kartunya ya, gambaran cinta sejati kamu, seseorang yang akan datang kepada kamu, apa aktivitasnya, seperti apa orangnya ya. Di sini kamu punya The Star, kemudian The Sun, kemudian Queen of Swords, dan The Lovers. Oh ya, aku lupa ya, disclaimer dulu ya teman-teman. Ini readingan banyak orang, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat semuanya, dan ini bisa juga vice versa. Di sini kita hanya fun reading, prediksi saja. Jadi nggak usah terlalu dimasukkan dalam hati, nggak usah dipikirin serius-serius. Kemudian afirmasikan aja hal-hal baiknya bahwa cinta sejati kamu akan datang tepat pada waktunya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat sekarang di sini untuk kartu yang pertama kamu punya The Star. Kalau aku lihat di The Star ini kan lambangnya tuh harapan ya, kepercayaan, kebahagiaan. Jadi aku melihatnya kamu akan menemukan, kamu akan berbahagia, akan ada harapan baru, di mana tahun 2025 kamu akan menemukan cinta sejati kamu ya, dimana di sini aku juga melihat ada kebahagiaan, ada kesuksesan di dalam hubungan ini gitu ya. Aku juga melihatnya bahwa kamu akan cerdas dalam membuat keputusan ya. Kamu akan melihat orang ini memikirkannya dengan baik, mempertimbangkan dengan baik, membuat pilihan yang baik untuk hubungan kalian ya. Kalian bijaksana, kalian cerdas menghadapi cinta ini, aku melihatnya. Kemudian kalian juga bisa membuat keputusan tepat banget sih aku melihatnya. Apakah ini akan beberapa orang yang datang kepada kamu, maka kamu akan bisa menentukan keputusan yang tepat, ini adalah cinta sejatiku. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau aku lihat di sini seseorang yang akan datang ke kamu itu juga seseorang yang memiliki karakter yang baik ya, orangnya baik. Kemudian di sini orangnya itu sukses, aku melihatnya memiliki penampilan yang baik, sosok yang bahagia gitu. Jadi dia bisa menularkan kebahagiaan terhadap diri kamu, walaupun mungkin orang ini cukup tegas ya, cukup keras. Kalau aku lihat agak keras ya hatinya. Kalau misalnya dia sudah maunya dia iya, ya iya. Kalau dia maunya udah ke tempat A ya ke tempat A, seperti itu. Dimana dia maunya tuh kayak keinginannya itu harus diikuti, seperti itu aku melihatnya ya. Tetapi dia memiliki kasih sayang yang sangat besar terhadap diri kamu gitu ya. Tetapi aku juga melihatnya di sini orang ini masih kadang-kadang belum bisa selesai dengan belum belum selesai, bukannya belum bisa. Dia belum belum selesai dengan cerita masa lalunya. Kenapa belum selesai? Karena dia masih membawa-bawa itu di dalam hati dan pikirannya dia. Seperti itu ya. Jadi kadang-kadang seringkali fokusnya itu terbagi. Atau mungkin di sini bisa saja kalian kadang-kadang dengar dia keceplosan, apakah keceplosan nama, ataukah keceplosan kebiasaan, eh, hal-hal yang dia sukai. Misalnya dia suka es krim, kamu enggak, tapi dia keceplosan, kamu kan suka es krim, misalnya kayak begitu ya. Jadi dia masih belum bisa menghilangkan pikiran itu uh, dari hati dan pikirannya dia gitu ya. Jadi kamu harus bisa memakluminya, tetapi dia mencintai kamu. Aku melihatnya di sini dia mencintai kamu, menyayangi kamu, tapi mungkin orang lama ini cukup berkesan atau cukup berjalan lama dengan dia sehingga dia agak sulit melepaskannya dari pikirannya dia gitu ya. Tetapi ini aku melihatnya ini adalah orang yang cukup sukses juga ya, orang yang mapan, memiliki masa depan yang baik untuk kehidupan kalian gitu ya. Terus kemudian aku melihatnya juga seseorang ini memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan
pendidikan, atau mungkin dia berkaitan juga dengan penelitian, seorang yang bergerak dalam bisnis, entrepreneurship, kemudian bisa juga dia bekerja di uh, bidang sosial ya, atau kemasyarakatan gitu ya. Uh, Kalau dilihat bidang pekerjaannya, bisa jadi dia adalah seorang guru atau seorang dosen, seorang peneliti ya. Kemudian bisa juga dia seorang desainer, pengusaha, wirausaha, kemudian aktivis sosial seperti itu ya. Mungkin dia bergerak juga di politik gitu ya. Kalian sesuaikan sendiri yang mungkin kira-kira bisa jadi orang itu mungkin saat ini sudah dekat dengan kamu gitu ya, Capricorn. Jadi tapi di sini aku melihatnya juga kamu jangan terlalu ini ya, pencemburu atau apa. Karena orang ini cukup populer, cukup dikenal. Banyak temennya seperti itu ya, banyak orang yang mendekatinya gitu. Jadi kamu di sini diminta juga harus cukup sabar ketika menghadapi orang ini gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat lagi. Mengapa seseorang ini jatuh cinta kepada kamu, Capricorn? Di sini ada Fright. Kemudian di sini ada Coach. Kemudian di sini ada Sweetheart. Kemudian di sini ada Collaboration. Dilihat dari Fright, ini kan sebenarnya ketakutan, ya. Tetapi kenapa dia jatuh cintanya justru karena dia bisa merasa takut. Sebenarnya bukan takut, dia bisa merasa segan, dia bisa menghargai kamu. Mungkin selama ini banyak orang di sekitar dia, banyak orang yang memanfaatkan dia karena ketenarannya dia, karena kesuksesannya dia, kemapanannya dia, keberhasilannya dia. Tetapi justru ketika dia melihat kamu, dia merasa bahwa orang ini membuat aku takut kehilangan gitu ya. Dengan orang ini dia jadi bisa nurut, dia bisa jadi patuh, dia bisa jadi uh, manut apa yang kamu bilang, apa yang kamu katakan, apa yang jadi pendapat-pendapat kamu itu dia bisa terima gitu dan dia lakukan seperti itu ya. Kemudian di sini ada Coach ya. Aku melihatnya sepertinya Capricorn kamu memiliki kemampuan untuk bisa memotivasi ya, bisa membantu orang lain mencapai tujuannya. Uh, Kamu memiliki jiwa sosial yang tinggi, ini menarik perhatian dia ya. Kemudian di sini ada Sweetheart, ada kekasih hati, ini melambangkan bahwa kamu Capricorn memiliki sisi yang lembut, sisi yang penyayang, sisi yang memang kayak orang ini layak untuk disayangi, orang ini memang harus aku cintai, orang ini memang harus aku lindungi. Uh, aku melihatnya juga di mata dia kamu sosok yang menyenangkan ya, yang membuat orang lain itu bisa jatuh cinta gitu ya. Bisa jadi di sini ada kebanggaan dia ketika bisa mendapatkan kamu ya. Bisa jadi kamu adalah sosok yang cukup banyak diperebutkan, cukup banyak yang naksir, cukup banyak yang suka seperti itu, sehingga itu membuat dia juga takut ya, takut untuk melepaskan kamu di sini, sehingga dia juga sangat menyayangi kamu karena kepribadian kamu yang penuh kasih sayang, penuh kelembutan ini gitu ya. Kemudian di sini collaboration. Di sini dia melihat kamu sebagai seseorang yang bisa diajak kerjasama. Ya, seseorang yang enggak gampang menentang gitu. Kalau misalnya kamu dikasih pendapat, kamu dikasih masukan, itu tuh kamu dengerin dulu. Kemudian kalau misalnya kamu tidak sesuai, kamu itu bisa menjadi orang yang menjelaskannya itu dengan jelas, bisa dia terima. Enggak yang langsung, oh nggak bisa gitu, nggak bisa gitu, nggak yang seperti itu ya. Dan dalam bekerja, dia juga melihat kamu seseorang yang bisa kerjasama dalam tim, kamu bisa mengayomi orangnya gitu ya, kamu bisa menarik orang-orang ini untuk bisa nurut sama kamu gitu ya. Jadi kamu memiliki passion, bukan passion ya, kamu memiliki positif energi yang membuat orang-orang itu bisa mengikuti kamu, bekerja sama dengan kamu untuk mencapai tujuan bersama gitu ya, untuk mencapai tujuan dalam tim kamu itu gitu ya. Apakah di sini kamu sebagai supervisor kah, sebagai pimpinan kah, manajer kah, seperti itu ya. Jadi itu membuat dia terpesona gitu ya.
dia merasa kamu seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi gitu ya. Jadi dia sangat tertarik sama kamu, dan ketika itu dia ingin mengenal kamu lebih dalam seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita mau lihat lagi ya. Seperti apa atau apa yang perlu Capricorn lakukan ya, hal-hal apa yang perlu kamu lakukan agar cinta sejati ini bisa datang atau segera datang kepada kamu. Di sini ada kontrol dan taktik. Kemudian di sini ada Venus dan Over. Kemudian di sini ada Feminin. Untuk kontrol dan taktik ya Capricorn, kamu perlu untuk mengontrol emosi kamu ya dalam pergaulan kamu ya. Bisa jadi kamu ketemu ini di pergaulan atau di pekerjaan. Jadi kamu itu harus lebih lembut lagi, harus lebih kalem lagi, menyelesaikan segala sesuatunya itu tidak dengan emosi, tidak dengan ego ya. Memiliki strategi-strategi yang bagus dalam pergaulan ya. Maksudnya ketika menghadapi pekerjaan ini, kamu harus bersikap seperti apa, ketika kamu menghadapi atasan harus seperti apa, menghadapi bawahan harus seperti apa gitu ya. Ada keluasan, ada fleksibilitas di situ gitu ya, dimana kamu juga harus mengontrol ya sih, di sini harus mengontrol ego kamu, harus mengontrol emosi kamu ya, sehingga orang melihat kamu itu seseorang yang lembut, seseorang yang penuh dengan kasih sayang, seseorang yang bisa diandalkan gitu ya, tidak hanya mengandalkan emosinya saja gitu. Kemudian di sini ada Venus dan Over. Di sini Venus itu kan lambang sensualitas gitu ya, lambang keromantisan seperti itu ya. Jadi di sini kamu diminta untuk bisa menunjukkan sensualitas, bukan berarti kamu harus memakai pakaian yang seronok, pakaian yang seksi seperti itu ya. Sensualitas itu banyak ya. Ketika kamu tampil sederhana tapi menarik, kamu charming, kamu bisa membawa diri kamu memiliki adab yang baik, itu akan sangat menjadi pesona sendiri yang menurut lawan jenis itu akan seksi gitu ibaratnya gitu ya. Jadi keren gitu. Ya, kadang-kadang kesederhanaan itu justru keren. Seperti itu ya. Tenang, rapi, tenang, terus kemudian sopan, seperti itu sesuatu yang bisa menarik lawan jenis ya. Kemudian di sini juga kamu diminta untuk lebih tulus lagi dalam bergaul ya. Kemudian kamu juga terbuka untuk memang hati kamu afirmasikan hal-hal yang positif, bahwa kamu memang mau bertemu dengan cinta sejati kamu seperti itu ya. Terbuka juga untuk kemungkinan-kemungkinan orang baru yang mendekati diri kamu seperti itu ya. Kemudian di sini kamu diminta yang terakhir itu adalah divine feminine. Siapapun kamu, apakah kamu pria ataupun kamu wanita ya, kamu utamakan divine feminine kamu. Ini sebenarnya sama di sini dengan sweetheart ya. Di mana kamu harus keluarkan sisi kelembutan kamu, sisi kamu yang penuh perhatian, sisi kamu yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pedulian gitu ya, peduli pada orang lain gitu. Terus kamu gunakan juga kata-kata yang lembut gitu, kata-kata yang manis, bukan kata-kata yang ketus, bukan kata-kata yang menghujat, bukan kata-kata yang negatif seperti itu ya. Segala hal yang penuh kebaikan di sini, yang divine feminine-nya tinggi, itu akan membantu kamu untuk menemukan cinta sejati kamu gitu ya Capricorn. Oke, terus ada apa lagi di sini? Kita mau lihat pesan dan nasihat cinta untuk kamu ya. Bisa jadi ini akan menjadi sesuatu yang penting untuk kamu ketika kamu mencari cinta sejati atau ketika kamu ingin menemukan cinta sejati kamu. Di sini ada confusion, kemudian di sini ada respect. Untuk confusion sendiri, di sini kamu mungkin bisa jadi
kayak kamu tidak yakin saat ini ya, tentang keadaan cinta kamu saat ini. Apa iya sih cintaku yang saat ini adalah cinta sejati? Ya bisa jadi bukan, bisa jadi iya, seperti itu ya. Karena kita tidak tahu ketika yang cinta sejati itu datang atau tepat sama diri kamu, itu sebenarnya yang tahu adalah diri kamu sendiri. Kamu yang merasakan di hati kamu sendiri gitu ya. Jadi bisa jadi memang saat ini kamu sedang bingung dengan keadaan ini, kamu bingung untuk uh, bertemu mencari jawaban tentang cinta sejati kamu, tapi percayalah bahwa jawaban itu akan datang tepat pada waktunya ketika kamu memang benar-benar berdoa, kamu mendekatkan pada semesta, mendekatkan kepada Tuhan untuk meminta jawaban dan dengarkan apa yang ada di hati kamu, maka kamu akan mendapatkan jawaban itu, gitu ya. Jadi kamu di sini tidak akan bingung lagi, karena di sini juga dikatakan semua orang yang mencari kebenaran cinta pasti akan mengalami kebingungan. Jadi itu sesuatu yang wajar ketika kamu bingung ya. Tetapi tetap berpegang kepada doa, berpegang kepada semesta bahwa beliau-beliau ini akan memberikan jawaban yang tepat dari hati kamu gitu ya. Jadi jangan ragu untuk meminta bantuan dan jangan ragu juga untuk meminta saran dari orang-orang yang kamu percayai, minta saran dari orang tua, tunjukkan fotonya, kasih tahu karakternya. Biasanya orang yang memiliki pengalaman lebih banyak itu akan bisa membaca seseorang dari wajahnya, dari fisiknya, auranya, seperti itu ya. Jangan abaikan hal itu ya. Ketika kamu masih punya orang tua, itu gunakan kesempatan itu untuk memberikan fotonya, untuk meminta pendapatnya seseorang ini tepat atau tidak untuk diri kamu, gitu ya. Kemudian di sini juga ada respect, di sini juga ketika kamu sudah memiliki hubungan saat ini gitu ya, kamu harus menghormati hubungan itu ya. Apakah hubungan ini memang sudah berjalan saat ini ataupun memang ketika kamu nih masih mengharapkan nih cinta sejati nanti seperti apa, itu tetap kamu tanamkan respect kepada pasangan ya, kepada hubungan kamu itu kamu tetap harus menghormati pasangan kamu ya. Jangan pernah meremehkan perasaan mereka, jaga komunikasi yang baik, kemudian ada keterbukaan dalam hubungan kalian ya. Kalau kalian saling menghormati, kalau kalian saling percaya gitu ya, itu akan menjadi kunci dalam kebahagiaan kalian nanti gitu. Jadi ini nasihat untuk kalian yang saat ini kalian sudah berhubungan dengan seseorang ataupun untuk kalian nanti ketika kalian menemukan seseorang ya, jangan abaikan respect ini ya, rasa hormat kepada pasangan itu jangan diabaikan ya. Lalu ya percaya saja, yakini bahwa hubungan ini akan berjalan dengan baik. Nanti akan datang waktunya jawaban untuk semuanya ini. Gitu. Ya. Jadi kamu diminta untuk hormati hubungan kamu, terus jalin komunikasi dengan pasangan yang terbuka, terus kemudian lepaskan kepada semesta, lepaskan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan jawaban melalui nurani kamu, melalui batin kamu ya. Oke, sekarang kita mau lihat ya, prediksi kapan kira-kira kalau misalnya kamu belum bertemu, kamu akan bertemu dengan orang ini, itu kira-kira kapan perkiraan waktunya. Oke. Di sini ada bulan Juli. Beberapa akan bertemu di bulan Agustus. Kemudian beberapa akan bertemu di bulan September, ya. Oke, sekarang kita mau ambil zodiaknya ya. Kira-kira siapakah seseorang ini yang akan menjadi cinta sejati kamu ya, Capricorn? Aku seperti biasa, aku akan ambil 9 untuk cinta sejati Capricorn. Ada Capricorn dan Capricorn. Oke, sebentar. Ada Capricorn, kemudian ada Leo, lalu ada Taurus, lalu ada Virgo, lalu ada Aries, kemudian ada Gemini, Pisces,
Scorpio, lalu satu lagi ada Sagittarius. Oke Capricorn, ini saja yang aku bisa berikan gambaran untuk cinta sejati kamu untuk yang akan datang di tahun 2025 ya. Ambil saja berita baiknya, afirmasikan hal baiknya. Semoga kalian semua selalu berbahagia. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih Capricorn. Salam.